Hari ini kita mau belajar lebih dalam lagi bersama Pak David. Pak David, Ya, silakan. ya, makasih Pak. Shalom, Andi Lim, shalom Bapak Ibu semuanya. Em, kita akan lanjut ya. Hari ini kita akan belajar dari Roma 3 ayat 1 sampai yang ke-8. Sebelumnya di pasal sebelumnya Paulus menjelaskan bahwa semua manusia sama ya di hadapan Allah. Semua manusia eh, berdosa ya dan termasuk juga orang Yahudi, ya orang Israel, umatnya Allah juga sama. Ya. Nah, sekarang kalau begitu, eh, pertanyaannya, eh, kalau semua orang sama di hadapan Tuhan, apa eh, maksudnya Paulus mengatakan bahwa orang Yahudi itu memiliki kelebihan? Ya, apa sih kelebihannya orang Yahudi dibanding orang yang bukan Yahudi? Ya. Oke, silakan. Mungkin host boleh bantu siapa teman-teman yang bisa eh, bantu jawab, silakan. Ya, selamat pagi Pak Basuki. Pagi Pak Hartono. Ya, tadi dikatakan bahwa kalau kita baca kitab Roma 3 ini kan di situ dikatakan juga tertulis ya, kelebihan orang Yahudi itu mereka dipilih dan dikuduskan oleh Tuhan ya, supaya boleh beribadah hanya kepada Allah. Jadi hukum yang pertama di dalam Taurat ya. Nah, Tuhan memanggil mereka untuk mentaati hukum-hukumnya dan memberikan tanah kepada mereka, yaitu ada tanah perjanjian ya. Nah, orang Yahudi itu dikatakan bahwa dia dipercayakan firman Allah. Jadi Tuhan tuh memilih mereka untuk memelihara dan menerima firman Tuhan. Dan di kitab Mazmur juga di situ dikatakan bahwa Tuhan itu memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya itu kepada Israel. Dan Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Jadi bangsa-bangsa itu yang bilang dapat hukum itu mimpi ya. Dan hukum-hukumnya itu tidak mereka kenal. Ini kata kitab Mazmur demikian gitu ya. Dan keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Nah, inilah kelebihan-kelebihan yang saya boleh catat yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Yahudi. Demikian Pak Basuki. Terima kasih. Mantep, mantep Pak Hartono. Oke, makasih. Mungkin ada yang lain yang mau nambahkan? Udah bagus tuh jawabannya Pak Hartono ya. Eh, ya silakan, Saya mau jawab, Pak. silakan Pauli. Ya, itu bangsa Israel tuh umat pilihan khusus karena Kristus nanti lahir dari keturunan umat Israel, Pak. Gitu aja, Ya, Pak. oke, ya makasih. Ada lagi yang lain? Ya, ada satu lagi tuh. Ya, yang bangsa lain nggak pernah. Artinya, ya bangsa lain tidak pernah alami ini ya. Ya, bangsa Apalagi, Pak? Israel ini Silakan Pak Tony. ya bangsa pilihan Pak, ditetapkan untuk kudus. Bangsa-bangsa yang lain pada saat perjanjian lama kan hidupnya nggak kudus ya. Ada banyak penyembahan berhala. Nah, Tuhan telah tetapkan untuk bangsa Israel ini adalah bangsa yang kudus nggak bercacat Pak. Namun Ya, karena pelanggaran dosa ya, sehingga ada banyak hal-hal yang terjadi ya di perjanjian lama ya. Untuk menjaga bangsa ini kemana-mana hidupnya kudus Pak. Itu sih Pak. iya. Tapi kan di apa namanya? Memang Tuhan ingatkan bangsa Israel, kuduslah kamu sebab aku kudus ya. Jadi kamu harus menguduskan diri. Artinya dua ya, menguduskan diri itu artinya mereka harus hidup di dalam kekudusan, dalam kesucian. Dan yang kedua, mereka harus terpisah dari bangsa-bangsa lain. Kudus yang kedua artinya, jadi kudus punya dua arti. Satu, kudus suci, tapi satu lagi, kudus itu juga maknanya terpisah dari yang lain.
terpisah dari yang lain dan dikhususkan bagi Tuhan. Ya, jadi hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi bangsa Israel gagal dua-duanya. Ya, makanya bangsa Israel berkali-kali diserahkan kepada penjajah. Ya, diserahkan kepada penjajah. Ya, dari Mesir udah dibebaskan. Oke lah, startnya dari awal di situlah ya. Mereka menjadi umat pilihan Allah setelah keluar dari Mesir. Tapi kemudian mereka hidup di dalam penyembahan berhala, hidup di dalam dosa pemberontakan. Tuhan serahkan mereka kepada Babel, ya, dijajah Babel. Terus kemudian dijajah lagi oleh Asyur, dijajah lagi oleh Persia, dijajah lagi oleh Romawi, ya. Jadi terus-menerus tuh, ya, berulang-ulang, ya, mereka diserahkan karena ya itu tadi mereka menyembah berhala juga, mereka bergaul, ya, kawin campur, ya, dengan bangsa-bangsa lain. Jadi akibatnya mengikuti kebiasaan mereka menyembah berhala dan itu yang mengecewakan Tuhan, ya. Nah, jadi ya mereka seharusnya kudus tetapi ternyata enggak, ya, enggak hidup di dalam kekudusan, ya. Ada satu lagi, Pak, Bu, yang Bapak-bapak udah jawab ya hari ini. Ya, yang Ibu coba ada yang mau jawab. Ada satu lagi yang Saya boleh bangsa-bangsa jawab, lain Pak. tidak pernah alami. Ya, silakan, Bu. Bangsa Israel itu sebenarnya pilihan Allah gitu, dipakai Tuhan gitu ya. Makanya di dunia itu orang Israel tuh pinter-pinter ya. Amerika bisa pinter bangunannya, apanya pinter dari orang Israel gitu ya. Tetapi kepinterannya orang Israel itu kadang-kadang udah melupakan Tuhan. Akhirnya dia dikembalikan lagi ke bangsa Israel dari nol supaya untuk memuliakan Allah tuh ada gitu Pak. Gitu aja Pak, thank you. Oke, makasih Bu Milka. Iya, oke. Ada lagi? Ada satu lagi. Yang dari tadi tuh Bapak-bapak, Ibu-ibu belum belum jawab. Ya, maksudnya belum. Ada satu nih yang penting. Ya, dan ini eh, tidak ada di bangsa lain. Ada satu lagi. Dan ini lumayan, ya, ini penting banget ya. Perjanjian sunat. Ya, oke. Ada lagi, Pak. Oh, Nah, perjanjian sunat Pak, itu karena firman Tuhan. Ya, silakan. karena mereka sudah mengalami mukjizat penyertaan Allah, banyak mengalami kedahsyatan Tuhan dalam hidup mereka. Ya, ya, Bu Vin. Betul. Jadi, tidak ada bangsa lain di mana Allah tinggal bersama mereka, berdiam bersama mereka. Ya, tetapi bangsa Israel, Allah itu tinggal, ya, kemuliaannya itu tinggal bersama dengan bangsa Israel, ya, dalam rupa tiang api, tiang awan, dalam rupa kemuliaannya Allah, ya, kabot, ya, kemuliaannya Allah itu diam di dalam bait sucinya, di dalam tabut perjanjian, di dalam tabernakel Musa, ya, sehingga apa namanya, eh, siapa yang masuk, ya, masuk ke ruang maha suci dan sekalipun itu imam besar, tapi kalau dia tidak menyucikan dirinya, mati dia. Dan kalau dia mati di bait suci, repot, nggak ada yang bisa masuk. Kalau yang masuk ambil mayat apa namanya imam besar itu, mati juga dia. Karena hanya imam besar yang boleh masuk setahun sekali dan hanya imam besar yang eh, 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 menguduskan dirinya, ya, mempersiapkan dirinya sungguh-sungguh, baru dia bisa bertahan di situ. Kalau enggak dia pun mati. Nah, karena itu dia kakinya dipasangi tali
dan bunyi-bunyian ya, kayak apa tuh namanya, kayak bel gitu. Jadi kalau belnya diem, ya ditarik-tarik, nggak ada gerakan, wah udah mati itu, mesti ditarik keluar. Ya, jadi itu loh kemuliaannya Allah hadir. Jadi kemuliaan Allah, kehadiran Allah tidak pernah sedemikian ya di tengah-tengah bangsa lain, hanya di bangsa Israel, umat kepunyaannya sendiri. Ya, jadi itu pun salah. Coba kita lihat di dalam Keluaran ya, Keluaran 40 deh, misalnya nih. Tuhan hadir dan Tuhan eh, berikan firman-Nya ya pada Musa. Lihat Keluaran 40 ayat 34. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu, awan ini, awan kemuliaan Tuhan itu melambangkan atau itu merupakan gambaran eh, 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 Allah ya yang hadir ya. Jadi kedatangan Kristus nanti di parousia ya, kedatangan dia kembali, dia akan datang dalam awan-awan ya. Jadi itu menunjukkan dia adalah Allah ya. Jadi awan itu merupakan yaitu kehadiran Allah gitu ya, awan. Awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Ya. Jadi eh, seperti itu tuh ya, ke apa namanya, kemuliaan Tuhan yang hadir eh, di tengah-tengah bangsa Israel ya. Eh, Terus kemudian juga di dalam Keluaran 13, 21, 22 Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan. Jadi Tuhan tuh hadir. Jadi tiang awan itu adalah kehadiran Tuhan yang melindungi bangsa Israel untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api. Jadi Tuhan juga hadir dalam bentuk tiang api ya pada malam hari untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Itulah kehadiran Tuhan di tengah bangsa Israel yang tidak pernah Allah lakukan terhadap bangsa-bangsa lainnya. Oke, ya, saya pikir itu jelas. Kita lanjut ya ke pertanyaan yang eh, kedua. Apa bukti kesetiaan Allah walau sebagian bangsa Israel atau Yahudi tidak setia kepada janji mereka kepada Tuhan? Nah, ini Allah tetap setia. Nah, Saya Pak mau ya jawab. silakan Bu. Kesetiaan Tuhan eh, karena Tuhan tidak bisa memungkiri ya kan janjinya. Kalau Tuhan itu setia terhadap umat Israel. Terus yang berikutnya, apabila meskipun umat bangsa Israel itu tegar tengkuk dan bebal, tapi saat mereka datang berseru pada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan tuh bangkit untuk menolongnya. Itu bukti kesetiaannya, karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Itu Pak. Ya, bagus Bu. Ada lagi yang lain? Mau tambahkan? Ya, saya Pak. Silakan Pak. Jadi bukti kesetiaan Allah kepada bangsa Israel itu ada satu pujian mengatakan bahwa Tuhan itu berkali-kali itu ya menolong mereka gitu ya, walaupun mereka suka lupa gitu ya. Ketika mereka dibuang 70 tahun gitu ya, harus 70 tahun, tidak kurang tidak lebih gitu ya. Nah, Tuhan memanggil mereka kembali gitu ya. Nah, di dalam Ibrani itu surat Ibrani juga dikatakan bahwa Allah itu berulang-ulang kali gitu ya dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dikatakannya dengan perantaraan nabi-nabi, tapi mereka dibunuh gitu ya. Jadi Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan.
Nah, ini apa bukti daripada Tuhan itu, kesetiaan Allah itu kepada mereka gitu. Nah, jadi adanya murka Allah justru inilah yang menunjukkan kesetiaan Tuhan gitu ya. Karena perjanjian perjanjian dari Tuhan kepada bangsa Israel itu kan ada tanggung jawab gitu ya, dan hak dari masing-masing pihak gitu ya. Nah, Tuhan yang memberikan perjanjian, ya Tuhan apa menuntut itu ya, kamu berjanji ya kamu harus setia, seperti kayak gitu ya. Jadi hukum Allah atas ketidaktaatan justru justru membuktikan kesetiaan Tuhan kepada perjanjiannya. Jadi karena Allah tidak pernah membatalkan perjanjian. Ketidaktaatan dan ketidaksetiaan umat Allah tidak pernah membatalkan kesetiaan Tuhan. Jadi Tuhan tetap mengasihi bangsanya karena ada perjanjian itu, Pak. Menurut saya gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, makasih Bartono. Ini menarik ya. Em, Oke, ada yang mau jawab lagi? Ada yang berbeda jawabannya? Silakan. Saya mau coba, Pak. Ya, coba Vin, silakan. Karena Tuhan dari awal merencanakan penyelamatan, ada rencana penyelamatan untuk bangsa Israel yang Tuhan tahu akan gagal, dan Tuhan setianya itu karena Dia mengasihi bangsa Israel tanpa syarat, dan itu dibuktikan dengan Tuhan Yesus datang dan mati untuk mereka. Kayak gitu. Jadi Tuhan setia menepati janji-janjinya, semuanya ditepati. Iya, Demikian. oke. Gini ya, ini menarik. Tuhan itu setia bukan kepada pribadi manusianya. Tuhan setia kepada firman-Nya. Ya. Jadi kalau kita baca konteksnya, ada ayat-ayat yang kelihatannya kalau kita baca sepertinya dia setia kepada kita, tapi sebenarnya bukan. Dia setia kepada firman-Nya. Dia setia kepada janjinya. Itu yang pasti. Yang dimaksud Allah tidak berubah adalah tidak berubah dalam hal ketetapannya, dalam hal firman-Nya. Langit dan bumi lenyap, tapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari firman-Nya batal. Itu kesetiaan Allah. Itu yang membuat kita bisa berpegang teguh kepada firman-Nya, ya, kepada janjinya, karena Dia setia kepada firman-Nya, kepada janjinya. Nah, sekarang Israel. Tuhan gak setia sama Israel. Kalau Israelnya tidak setia, mereka bukan hanya dihukum, mereka dibinasakan. Ya, karena itu Paulus ingetin kita. Kita kan juga umat pilihan Allah. Oke? Kita juga umat pilihan Allah. Tetapi sama seperti Israel. Jangan petantang petenteng. Kalau kita umat pilihan Allah, hidup di dalam kekudusan, hidup dalam perkenanan Tuhan enggak? Hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya enggak? Hidup sebagai anak-anak Allah enggak? Iya enggak? Kalau enggak, ya nasib kita juga sama seperti orang-orang. Nah, itu yang dibahas di dalam kitab Roma yang sebelumnya, Roma 1, Roma 2. Semua manusia itu sama. Sama. Ya, cuma bedanya itu tadi. Nah, makanya hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan. Ya, tetapi kita diselamatkan karena apa? Karena kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan karena Injil Tuhan. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan kita. Kita tidak diselamatkan karena ketetapan Allah. Kita tidak diselamatkan karena pilihan Allah. Bukan. Ya, sekalipun kita sudah ditetapkan, dipilih sejak sebelum dunia dijadikan, nama kita bisa dihapus loh dari kitab kehidupan. Ya kan? Ya kan?
di dalam Wahyu 3 ayat 5. Jadi ada bagian kita. Kalau kita memang Israel rohani, ya tunjukinlah dalam kehidupan kita. Kita dipanggil sebelum dunia dijadikan untuk apa? Supaya hidup di dalam kekudusan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau memang kita mengaku sebagai umat pilihan Allah, umat kepunyaan Allah, ya kan? Tapi kalau hidup kita memberontak, sama seperti orang tidak mengenal Tuhan, anggap enteng dosa, gak takut sama Tuhan, ya, ya nasib kita juga sama seperti orang gak kenal Tuhan, karena Tuhan tidak memandang muka, begitu kan? Jadi ini yang harus kita perhatikan. Tuhan setia sama siapa? Sama firman-Nya. Tuhan setia sama janjinya. Nah, ada yang menarik ya di sini. Ya, kita lihat ya. Apa namanya? Tuhan itu begitu apa namanya? Menghormati firman-Nya. Lebih dari apapun juga. Dalam Mazmur 138 ayat 2 ini menarik nih. Mazmur saya sampai lihat nih ya. Nah, di dalam LA ini kurang jelas ya. Kurang jelas ya. Tapi nanti kita lihat di terjemahan lain. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu, memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Dan Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Nggak ada yang aneh di sini ya. Nggak ada yang, ya ini wajar lah memang begitu ya. Tapi coba kita lihat ke terjemahan King James. I will worship toward thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth. Sampai di sini masih oke. Ya, aku menyembah kamu di dalam bait suci dan memuji namamu. Ya, karena kasih setiamu dan karena kebenaranmu. For thou hast magnified, karena engkau meninggikan firman-Mu di atas semua nama. Tuhan meninggikan firman-Nya di atas semua namanya. Wow, di atas semua atributnya. Wow, coba lihat lagi dalam Green's Literal Translation. I will worship toward your holy temple. Aku akan menyembah ya ke arah bait suci dan bersyukur ya kepada nama-Mu karena kemurahan-Mu dan karena kebenaran-Mu. Karena engkau meninggikan firman-Mu di atas segala nama-Mu. Literal Standard Version. I bow myself. Aku menyembah, aku menundukkan diriku, aku bersujud di hadapan bait suci. Dan saya mengakui nama-Mu karena kebaikan, ya, karena kebenaran-Mu. Karena engkau meninggikan perkataan-Mu ya melebihi ya lebih besar, great, above, mengatasi segala nama-Mu. Great yang literal translations. I bow myself, sama aku menundukkan, aku membungkukkan badanku ya ke artinya menyembah ke arah bait suci dan saya mengakui ya nama-Mu karena kebaikan-Mu dan karena kebenaran-Mu, karena Engkau made great, membesarkan, ya, membuat agung, besar nama-Mu, perkataan-Mu, melebihi atau di atas segala nama-Mu. Wow. Jadi nama Tuhan itu adalah pribadi Tuhan. Ya Allah sendiri, tetapi Dia meninggikan firman-Nya melebihi segala namanya. Jadi yang pasti Tuhan setia itu kepada siapa? Kepada siapa? Bukan kepada pribadi. Orang bisa berubah. Betul kan?
Lah kalau orang berubah ya Tuhan nggak akan setia terus sama orang itu. Kalau orang itu ngaco gimana? Makanya dikatakan dalam Roma 8:28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan hanya, bukan buat semua orang loh, hanya bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Yaitu bagi orang-orang yang terpanggil. Nah, kalau orang yang mengaku dipanggil tapi tidak mengasihi Tuhan, ya itu cuma omong-omong doang. Itu nggak benar. Ya kan? Mengapa kamu panggil aku Tuhan, Tuhan, kata Tuhan Yesus. Padahal kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan. Sama aja bohong. Ya. Terus kemudian juga Tuhan berkata, orang yang mendengar perkataannya tapi tidak mentaatinya. Seperti orang bangun di atas pasir. Ya, ATM. Nantokong muyung. Gak ada gunanya. Pencobaan datang, binasa. Aniaya datang, murtad. Ya, jadi gak ada gunanya. Gak ada efeknya. Tidak menyelamatkan dia. Kalau hanya menjadi pendengar, ya ikut tetapi tidak mentaatinya. Ya. Tetapi orang yang mendengar perkataanku, kata Tuhan, dan melakukannya, dia seperti orang bangun rumah di atas batu karang. Ya, dia tetap kokoh, dia tetap berdiri tegak. Ini maksudnya orang-orang yang sungguh-sungguh hormat, takut sama Tuhan. Inilah orang-orang yang menguduskan dirinya. Ya, orang-orang yang memisahkan dirinya dari dunia, ya, dari gaya hidup dunia. Dan di dalam Yakobus 4 ayat 4 katakan bahwa siapa yang mengasihi dunia, ya, dia membuat dirinya jadi musuhnya Tuhan. Bayangin loh. Ya, jadi kalau kita hidup, apa artinya mengasihi dunia? Ya hidup di dalam hawa nafsu. Kita lakukan apa yang kita mau, nggak peduli kepada firman Tuhan. Nah, itu sama dengan memusuhi Tuhan. Ya, memusuhi firman Tuhan, memusuhi perintah Tuhan. Lah mana bisa Tuhan setia sama orang kayak begitu? Ya kan? Musuhnya kok. Ya, tapi Tuhan setia yang pasti kepada firman-Nya. Oke ya. Ada yang mau tanya? Silakan. Jelas ya, saya pikir ya. Oke. Ada yang bertanya ya? Oke, kita lanjut ya. Pertanyaan yang ketiga. Oh, cepet nih hari ini nih. Gampang sih ya pertanyaan. Tapi yang penting nggak apa-apa. Jadi kita ingat ya firman Tuhan walaupun sederhana, mudah dimengerti, tapi kita harus ingat ya bahwa Tuhan setia sama firman-Nya. Ya, dan firman-Nya Tuhan berikan itu yang baik buat hidup kita. Ya, firman itulah yang terbaik buat kita. Walaupun kelihatannya susah, kelihatannya nggak enak, kayak anak-anak makan sayur, nggak enak sayur, ya. Tapi itu sehat buat anak-anak, ya, menguatkan tubuhnya. Ya, jadi kita perlu makan ini. Nah, firman ini artinya dengar dan taati firman Tuhan karena itu baik buat kehidupan kita. Oke. Pertanyaan yang ketiga ya, mengapa ada orang yang berkata, nah ini menarik, ya ini nyambung ke situ ya. Mengapa ada orang yang berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya, ya. Kenapa ada orang berkata begitu ya? Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, siapa tuh yang ngomong kayak gitu ya? Silakan. Ya, Pak Basuki. Ya. Mari kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Saya berpikir apa jawabannya gitu ya. Itu menurut saya itu salah mikir atau pikiran yang salah itu ya. Di situ karena kita kan apa ya, ini sama juga menguji Tuhan gitu ya. Tuhan setia loh gitu ya. Yuk mari kita lakukan, nanti kita juga diampuni semacam kayak gitu ya. Itu menurut pikiran saya gitu ya. Nah ini apa? Itu saya kategorikan gitu ya, apa orang tersebut gitu ya yang punya pikiran model kayak gitu ya.
itu menyalahgunakan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada dia gitu ya. Mentang-mentang udah diampuni, nanti juga diampuni seperti kayak gitu ya. Kalau terjemahan bebas, kalau mungkin buat belahan dunia ini ya menyalahkan wewenang atau itu gitu ya, sebagai anak Tuhan gitu ya. Ya itu sama juga dengan ya jabatan itu dipergunakan dengan cinta uang dan segala macam gitu ya. Ya kalau dunia yang mungkin pejabat ya korupsi seperti kayak gitu ya. Karena itu kan kasih karunia diberikan gitu ya. Nah, jadi karunia itu karena berbuat dosa, jadi orang kalau melakukan semua itu ya dia nanti kita berbuat dosa diampuni gitu. Itu kan dibilang karunia berbuat dosa tidak mungkin dapat memuliakan Tuhan. Jadi orang yang berbuat dosa udah pasti gitu ya, pasti ditolak gitu ya sama Tuhan gitu ya. Nah, siapa yang berkata demikian gitu ya? Nah, pikiran saya itu begini Pak, jadi itu adalah golongan manusia-manusia yang lama tuh ya, manusia yang belum lahir baru Pak. Demikian Pak. Ya, terima kasih Pak Hartono, bagus jawabannya. Ya, jadi memang orang yang berkata begitu adalah orang yang salah paham. Yang pertama, ya jenis orang pertama yang mengatakan, oh ya kalau gitu ya udah nggak apa-apa buat baik, buat dosa aja. Ya, atau semakin kelihatan tuh kasih karunia Tuhan, Tuhan baik kok, ya kan. Nah, Tuhan sudah menebus dosa kita dulu, sekarang sampai selama-lamanya kok, ya kan. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita kok. Nah, jadi orang-orang yang salah mengerti tentang ajaran Paulus ini, tulisan Paulus ini. Bahkan kalau kita baca di dalam 2 Petrus 3 ya, ayat 15 sampai 17, di situ Petrus juga mengatakan bahwa ada orang-orang yang salah paham ya terhadap tulisannya Paulus tentang keselamatan. Artinya hidup di dalam keselamatan, hidup di dalam kebenaran ya. Jadi memutarbalikan. Nah, itu adalah orang-orang yang tidak mengerti hukum. Ya, tidak mengerti hukum Allah. Nah, coba kita lihat. Ya, 2 Petrus 3. Jadi Petrus aja ngakuin memang ya, ada orang-orang yang kayak gitu. Ya. Yes. 2 Petrus 3. Nah, lihat ya. 2 Petrus 3:15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita. Jadi Tuhan tuh sebenarnya sabar. Bukannya Tuhan bilang nggak apa-apa, cicailah, aku udah mati buat dosa kamu kok. Jadi nggak apa-apa, bebas aja. Enak kan? Ya, nggak begitu. Ya, anggap Tuhan itu sabar. Nah, kenapa dia sabar? Itu merupakan kesempatan supaya kita beroleh selamat, ya, supaya kita bertobat, ya. Seperti yang dikatakan begini nih dalam ayat yang ke-9. Ya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya loh. Ya, Tuhan akan menghukum loh. Tuhan akan menghukum dunia loh bahkan, ya. Kiamat itu benar-benar hancur semua, binasa. Sekalipun ada orang menganggapnya sebagai kelalaian. Iya ya, orang berbuat dosa kok nggak apa-apa ya, nggak langsung dihukum ya, malah malah tambah kaya, ya gemuk, panjang umur, ya padahal buat dosa tuh. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ya, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi tujuannya supaya kita, Tuhan sabar itu supaya kita bertobat kayak Kim Jong Un. Udah kejem banget gitu ya. Jadi presidennya Korea Utara ya jahat banget gitu ya. Waduh, makin gemuk dia badannya ya, sampai jalannya susah gitu kayaknya ya. Tapi kok aduh seneng banget kayaknya hidupnya gitu ya. Tuhan tuh sabar, ada waktunya nanti Kim Jong Un akan menuai apa yang dia tabur ya, dan akan ngeri banget nanti hari penghakimannya ya. Tetapi hari Tuhan, hari penghakiman Tuhan ayat 10 akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian dan ilmu pengetahuan sekarang ya membuktikan bahwa memang ya ada ajaran agama yang mengatakan bahwa langit dan bumi tidak akan lenyap. Makrokosmos itulah penguasa alam semesta. Jadi kita harus bersatu dengan alam semesta. Ya, alam semesta inilah, makrokosmos inilah yang kekal. Ya.
Nah, itu salah ternyata ilmu agama itu. Ya, karena siapa? Rasul Petrus yang nelayan aja bisa tahu kenapa? Bukan dia hebat, tapi karena dia menerima wahyu dari Tuhan. Yang mengatakan nanti langit dan bumi akan lenyap oleh api. Dan sekarang ilmu pengetahuan membuktikan langit, bumi, alam semesta, galaksi itu bisa hancur ya kan oleh api. Macam-macam penyebabnya, tabrakan lah, meteor lah, ya kan? Atau umurnya sendiri, bintang itu ada umurnya ternyata. Matahari ada umurnya. Dan sebelum dia meledak, hancur, ya, dia akan semakin mengembang dan membinasakan semua yang sekelilingnya, dibakar semua. Jadi oleh api, benar, ya. Jadi jika segala sesuatu akan hancur demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan Allah. Nah, ini orang-orang yang benar ini. Inilah orang-orang yang anak Allah, ya. Jadi hidup betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tuhan nggak pandang bulu. Ya. Nah, jadi Paulus ini luar biasa katanya. Ya, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ya, jadi ini tulisan Paulus ini adalah hikmat Tuhan, firman Tuhan. Di sini nih konfirmasinya Petrus. Jadi Petrus mengakui otoritas, ya, kerasulan Paulus, otoritas firman, ya, yang disampaikan oleh Paulus. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Perkara apa? Perkara tentang bagaimana supaya kita selamat. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh. Nah, ini adalah orang yang tidak teguh imannya. Kalau dia imannya benar, dia akan hidup di dalam kekudusan. Hidup takut sama Tuhan. Nah, imannya nggak teguh karena godaan dunia kan. Ya, karena lihat ya sekelilingnya. Jadi memutar balikan. Menjadi kebinasaan mereka sendiri. Binasa loh mereka. Ya seperti yang tadi Pak Hartono katakan. Orang itu tidak mengenal kebenaran. Belum lahir baru. Tapi ngomong-ngomong ya, apakah cuma orang yang belum lahir baru yang begitu? Ya orang belum lahir baru pasti begitu, ya kan? Memutar karena dia tidak mengalami Tuhan. Tidak mengerti. Jadi baca ayat. Nah ini kayak orang pajak gitu kan. Suka cari kelemahan pajak atau celah-celahnya hukum pajak untuk melanggar hukum lah supaya nggak dihukum. Kan ada celah-celahnya tuh. Nah itu nggak benar itu hatinya, ya kan? Aturan hukum untuk ditaati. Ya, nah, bukan dicari-cari celahnya. Nah, ini berusaha mencari celahnya. Oh, boleh nih. Tujuannya apa? Karena pengen hidup dalam dosa. Nah, itu orang yang belum bertobat sungguh-sungguh. Nah, pasti binasa tuh, kata Petrus ini. Ya, orang yang kayak gitu pasti binasa. Cari binasa. Cari kebinasaannya sendiri. Cari kematiannya sendiri. Ya. Nah, jadi tapi ada juga loh orang yang sudah hidup lahir baru. Begitu. Contoh, Raffi Sakarias. Ya, sudah lahir baru. Nah, buktinya apa? Dia mengerti kebenaran. Ya. Kalau ini kan orang-orang yang tidak paham, oke lah. Belum lahir baru, nggak paham. Itu dia sudah paham loh. Ya, dia ngerti kok. Nggak boleh main-main sama dosa. Hidup dalam penyelesaian sampai mati. Nggak ngaku. Mati dia. Nah, itu gimana? Jadi, jangan anggap enteng. Ya, kita sudah lahir baru pun kalau kita tidak berjaga-jaga, ya makanya ada firman yang memperingatkan kita untuk berjaga-jaga. Kalau enggak, waduh. Ya. Jadi ya, jadi makanya kita harus hati-hati. Ya, makanya Petrus ingetin, tetapi kamu saudara-saudara, jadi bukan berarti kita udah beres, kebal. Enggak. Kita juga bisa jatuh dalam dosa kalau kita tidak berjaga-jaga. Ya, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya kan? Karena itu waspadalah, tetap harus waspada. Setelah kita mengerti nggak boleh begitu, kita harus berjaga-jaga, jangan main-main. Tuhan itu kudus, tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun dapat melihat Tuhan.
lihat aja nggak bisa, gimana tinggal sama Tuhan ya di surga nanti. Supaya kamu jangan terseret dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenal hukum. Nah, ini antinomianisme. Yang sekarang orang sering ngerti ajaran hypergrace, hypergrace. Nah, itu ajaran hypergrace itu sampai bilang nggak usah doa Bapa kami loh, bayangin. Karena di dalam doa Bapa kami diajarin ampunilah dosa kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah. Oh, nggak perlu itu. Itu ajaran Tuhan kepada orang Yahudi. Kita sudah tidak perlu lagi. Lah kalau gitu kenapa ada 1 Yohanes 1 ayat 9? Jika kita mengaku, kita loh termasuk Rasul Yohanes. Itu present tense loh. Ya. Kata kerjanya tuh sekarang loh. Bukan dulu. Ya, jika kita sekarang mengaku dosa kita, maka Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan akan in the future mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Akan menyucikan kita. Ya, jadi makanya kita harus ngerti. Walaupun kita di bawah kasih karunia, kita tidak di bawah hukum Taurat, tapi kita hidup di bawah hukum Kristus. Apa hukum Kristus? Kasihilah. Ya, itu tadi taati hukum keluar dari hati, bukan hanya legalisme. Pokoknya nggak boleh berzina. Enggak. Mata kita kalau porno lihat yang cabul, ya itu sama dengan berzina, ya kan? Tidak boleh membunuh. Kalau membunuh dihukum, itu hukum Taurat. Tetapi kamu, kata Tuhan, barang siapa membenci saudaranya, dia sudah sama dengan membunuh, dihukum. Ya, nah makanya itu hukum Kristus tuh. Ya, mentaati hukum keluar dari kedalaman hati. Bukan kelihatannya doang taat hukum. Tapi hatinya penuh dengan kenajisan, kekotoran, intrik, politik. Nah, itu nggak benar tuh. Ya, tetap berdosa itu. Ya, jadi Paulus ingatkan, waspada. Petrus ingatkan, waspada. Jangan kayak orang-orang yang tidak mengerti hukum, tidak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Apa artinya? Jangan sampai kamu gak selamat. Itu maksudnya. Selamat sekali yang guru sebentar ini. Ya, supaya jangan kamu kehilangan keselamatanmu. Itu maksudnya. Ya, jadi kita harus waspada supaya jangan sampai kehilangan pegangan yang teguh, yaitu keselamatan. Oke ya, sampai sini ada yang mau tanya? Oke, nggak ada ya? Pak David izin, aku Iya. nggak on cam Pak. Di room chat ada yang bertanya Pak. Iya. eh Dia dapat pengajaran seperti ini Pak. Seorang pria dalam keluarga adalah seorang imam dan pemimpin dalam keluarga. Seorang pria akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan pasangannya. Sehingga pria dewasa adalah pria yang bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya sebagai imam dan pemimpin yang bertanggung jawab di dalam keluarganya. Dan fungsi imam adalah berdoa, mendengarkan, melayani istri dan anak-anak yang adalah keluarga ilahi. Ini keluarga ilahi, suami plus istri plus anak adalah gambar dari fungsi Bapa, Roh Kudus plus anak Allah. Jadi keluarga ilahi ada kerinduan dari Allah Tritunggal yang mengekspresi dirinya di bumi ini seperti di surga. Ini benar atau enggak ya Pak? Ya, Thank you. jadi gini ya, di dalam apa namanya firman Tuhan di Alkitab, ya ada 2 jenis kehendak Tuhan. Ya, satu namanya the perfect will of God. Yang kedua, the permissive will of God. Jadi bahasa Indonesianya ada kehendak Tuhan yang sempurna. Dan ada kehendak Tuhan yang mengizinkan kita. Ya, untuk apa ya? Contoh deh, kan nggak boleh bercerai ya. Tetapi kenapa Tuhan izinkan tuh Daud punya istri banyak? Ya kan, Salomo apalagi. Ya,
Dia akan menuai. Tapi selamat nggak Daud? Selamat nggak Salomo? Selamat karena mereka bertobat. Ya. Nah, jadi orang yang bercerai boleh nggak kawin lagi? Kalau dia bercerai menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ya kecuali karena porneia. Porneia itu adalah illicit sexual intercourse, ya hubungan seks yang di luar kewajaran. Contoh, orang kalau berzina kan malu gitu ya, takut ketahuan istrinya. Ini berzina nggak peduli, malah pamer selingkuhannya ke depan istrinya. Mau apa lu? Nah ini udah nggak wajar ini namanya. Ya hubungan seks dengan homoseksual itu udah nggak wajar namanya. Ya kan? Itu namanya porneia. Nah kalau kayak begitu Tuhan izinkan perceraian. Nah ini namanya permissive will of God. Pada mulanya nggak begitu. Jadi bukan berarti kalau even porneia begitu boleh cerai, harus cerai. Tidak. Ya. Tapi Tuhan izinkan. Ya. Karena apa? Karena kekerasan hati manusia. Tuhan izinkan. Oke, jadi gitu ya. Nah, jadi memang seharusnya begitu, Bapak. Tetapi ada bapak-bapak yang karena satu dan lain hal tidak berfungsi. Ya, memang ada akibatnya pasti. Karena itu bukan perfect will of God. Semua yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, semuanya itu pola yang sempurna tuh. Bapak tuh harusnya begitu. Tapi apakah Bapak semuanya begitu? Enggak semuanya begitu. Ya, contoh nih. Contoh ya. Ya itu perfect will of God ya begitu memang. Tadi yang seperti tadi Pak Antoni bilang apa tadi di room chat katanya ada yang ngomong kayak begitu ya. Ya itu betul. Tetapi kadang nggak semuanya bisa begitu. Ya, ada satu dan lain hal. Kita lihat juga hamba-hamba Tuhan yang besar juga. Ya, istrinya itu minta ampun. Ya, saya nggak usah jauh-jauh deh. John Piper aja deh. Bapak Ibu tahu nggak John Piper? Coba klik aja di internet ya. John Piper, ya, Piper. Itu hamba Tuhan yang sangat terkenal di Amerika. Ya, dan ajarannya Calvin, ya, strong Calvinis dia, reform. Anaknya satu itu berontak, bahkan agnostik, ya, menjelek-jelekan agama Kristen di medsos, bahkan jelek-jelekin bapaknya di medsos, ya. Jadi dia bilang apa itu Kristen? Saya dari kecil nggak pernah baca buku Donald Bebek, nggak dikasih sama papa saya. Baca Superman, nggak pernah dikasih sama bapak saya. Ya, bacanya Alkitab. Apa tuh dari kecil saya baca? Ya, Perjanjian Lama. Ada orang perempuan diperkosa rame-rame sampai mati. Terus kemudian suaminya ambil mayat istrinya, dimutilasi, disebar, dikirim kepada 11 suku Israel. Ini mengerikan kan? Nah, itu saya anak kecil tuh baca gituan tuh. Apaan itu? Anaknya gondrong, ya. Udah umur 40 lebih, ya. Dan John MacArthur, pendeta Amerika yang lainnya, yang sama juga, ya, Baptis Calvinis mengatakan bahwa John Piper tuh udah nggak pantas, udah nggak bener, ya, anaknya tuh udah gagal dididik, dia bukan bapak yang baik. Nah, syarat penatua, syarat gembala, syarat pendeta adalah kalau dia punya keluarga yang baik, ya ditakuti oleh istri anak-anaknya, dihormati oleh istri anak-anaknya. Jadi karena anaknya kayak begitu, dia harus mundur. Nah, coba. Nah, akhirnya John Piper tuh mundur. Ya, dia bukan mundur, sorry, dia mengajukan dirinya untuk mundur karena memang benar dia orangnya sangat apa ya konsisten lah ya sama firman yang dia ajarkan. Jadi dia bilang sama jemaatnya, gue nih gagal didik anak gue. Ya, udahlah, gue mundur aja deh. Tahu nggak jemaatnya? Nggak kasih tuh? Enggak. Kamu sudah melakukan bagian kamu. Tapi emang anaknya yang kayak begitu. Ya, dia sudah besar, dia bebas memilih. Ya, kamu nggak bertanggung jawab lagi. Waktu kecil kamu sudah ajarin dia. Tetapi anaknya ternyata ya begitu.
Ya, mungkin pergaulan lah, mungkin apalah nggak tahu ya. Ya mungkin salah ngajar juga bisa juga ya kan. Karena anak itu bukan cuma dia cekokin firman harus begini harus begitu, tapi juga diteladani jadi teladan. Mungkin bapaknya sibuk pelayanan ya kan, pergi-pergi terus, anaknya nggak lihat papanya, banyak sama pembantu, banyak sama orang-orang yang tinggal sama orang nggak percaya. Ya jadi akhirnya ya jadi begitulah hidupnya ya kan. Nah tetap bapaknya mesti bertanggung jawab memang. Nah lalu gimana? Jemaat nggak kasih dia mundur. Sampai sekarang tetap jadi gembala, jadi pendeta. Ya, jadi ini namanya the permissive will of God. Ya, nggak semua orang sempurna, memang seharusnya begitu. Ya, ada istri yang jadi selalu duri dalam daging, nanduk suaminya terus. Ya udah suaminya sabar. Ada nggak pengkhotbah besar yang kayak begitu? Ada. Klik aja deh di internet, cari pendeta-pendeta yang udah meninggal yang besar. Ya, istrinya duri dalam daging. Ya, jadi bahkan ya aduh hidupnya benar-benar istrinya itu kacau deh ya, tapi suaminya luar biasa. Nah apakah suaminya gagal? Enggak juga ya, jadi jangan, ya kita lakukan bagian kita lah, tetap kita ya rawat istri, maksudnya kita harus sebagai laki-laki, sebagai imam ya harus sebagai imam, raja, nabi di keluarga ya. Kita tetap kalau ketemu yang model begitu, istri anak yang kayak gitu ya doain terus, tabur terus. Ya, semoga bertobat. Tetapi ada tanggung jawab pribadi masing-masing juga. Ya, ada anak yang memang tetap ya, ya mau apa? Anak ada yang begitu ya, Baduk. Saya kemarin juga saya eh, 2 kali ya. Saya lihat ada satu orang bapak yang punya istri 4 loh. Istrinya jadi memang agama bapak ini nih Pancasila. Ya, umurnya 77. Lagi sakit. Anaknya istrinya jadi istrinya itu ada yang dari Buddha, Islam, Kristen. Ya. Jadi yang Buddha, Kristen, yang Buddha, Islam tinggal satu rumah. Ya, yang 2 udah meninggal. Jadi yang 2 itu 3-4, istri 3-4 tinggal satu rumah, beda lantai. Semuanya takut sama dia, ya karena kaya. Tapi dia bertobat kemudian, terima Yesus. Terus gimana? Ceraiin istrinya? Ya enggak lah. jadi, jadi ya itu the permissive will of God. Dia bertobat, dibaptis, luar biasa. Ya. Jadi ada ibu juga. Aduh kasihan jemaat di Mandarin, ya tempat saya gembalai. Dia sampai begitu kecewa sampai dia mau bunuh diri loh. Akhirnya kita kuatin imannya, akhirnya anaknya nggak mau ngurusin dia. Ya, akhirnya kita ketemu panti jompo, dibawa ke panti jompo. Anaknya kita suruh anterin tuh mama kamu ke panti jompo. Ya, anaknya nganterin tapi minta ongkos dari mamanya. Bayangin loh. Ya, bener-bener keterlaluan. Terus mamanya, aduh hati seorang ibu luar biasa ya. Kasih loh anaknya emas. Waktu dia karena dia tinggal di mana? Tinggal di panti jompo tidak boleh bawa harta gitu ya. Jadi dia nggak boleh pegang ini. Aturannya begitu di panti jompo. Jadi emasnya itu yang dia bawa tuh, yang dia kasih anak laki-lakinya itu. Anak laki satu-satunya. Tapi anak laki-laki ini keterlaluan banget. Ya. Dan dia kawin sama perempuan yang mamanya nggak setuju dari agama lain. Akhirnya dia ikut agama perempuan itu. Ya. Jadi mamanya sangat kecewa. Mamanya gagal. Tapi mamanya anak Tuhan. Ya. Anaknya tuh, aduh, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ya, anaknya saya udah ngomong sama anaknya waktu sebelum pergi. Mama kamu umur 85. Ya, sudahlah. Kamu rawatlah mama kamu, ya kan? Berapa lama lagi sih mama kamu bisa hidup? Ya, ini kesempatan kamu. Ya, sabarlah, berbuat baiklah sama mama. Tahu nggak dia bilang apa? Sabar juga ada batasnya kok. Jadi dia udah nggak sabar lagi sama mamanya, udah nggak mau urusin. Ya tinggalin mamanya loh, bener-bener. Bayangin, ya, sama istrinya tinggalin mamanya sendirian. Jadi akhirnya taruh di rumah jompo. Ya, barusan ini sehat-sehat ini orang di umur 40-an. Nggak ada apa-apa. Mati. Ya, mati katanya serangan jantung. Ya, mamanya sendiri yang umur 86 sekarang masih sehat-sehat di panti jompo. Ya, anaknya yang umur 40-an ini yang sehat malah
mati duluan. Ya, jadi hidup itu seperti uang. Jadi kalau kita hidup hari ini, waspadalah. Jangan bersahabat dengan dunia. Ya, jangan ikuti hawa nafsu kita. Bertobat. Tuhan itu baik, firman-Nya itu benar. Tuhan itu setia loh sama firman-Nya. Dia nggak pandang muka. Ya. Sekalipun kita umat pilihan tapi hidup di dalam dosa, ya, akibatnya kita akan menuai. Ya. Lakukanlah peran kita sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak. Ya. Lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Ya, maka kita akan menuai yang baik dari Tuhan. Itu sih. Ya, tetapi kalau kita gagal, ya, bertobat, nggak apa-apa. Ya, sungguh-sungguh bertobat. Ya, doakan keluarga kita. At least itu. Ya, doakan terus supaya mereka bisa bertobat. Ya, supaya mereka bisa kembali di dalam Tuhan. Apa yang kita lakukan dalam Tuhan gak ada yang sia-sia. Itu aja sih. Ya, makanya Paulus ingetin. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara. Ini orang Kristen, ini dia bertulis kepada orang Kristen di Korintus. Nenek moyang kita semua berada dalam perlindungan awan. Artinya apa? Ingat, awan itu tanda kehadiran Allah. Jadi artinya nenek moyang kita orang Israel itu ada dalam perlindungan Allah sendiri. Dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Apa artinya melintasi laut? Dibaptis. Di dalam awan dan dalam laut. Wow, lengkap nih. Ya. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Apa? Kristus. Tapi sekalipun mereka umat pilihan Allah, dibaptis dan makan dari batu karang, mana? Dari sorga yaitu Kristus. Tapi Allah tidak berkenan kepada sebagian terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Nah, loh, kenapa? Ya, karena mereka menyembah berhala. Karena mereka mengumbar nafsu mereka. Ya. Jadi semuanya itu terjadi sebagai contoh bagi kita, orang Kristen, umat pilihan Allah. Untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal yang jahat. Jangan ingin lakukan yang jahat. Apa? Satu, penyembah berhala. Kedua, melakukan percabulan, hawa nafsu. Tiga, jangan mencobai Tuhan. Ya. Jangan bersungut-sungut. Waduh. Berapa banyak kita yang bersungut-sungut nih hari-hari ini. Kita blame others. Blame. Banjir lagi. Ngomel. Ya kan? Lo jangan lupa lo. Tuhan yang izinkan. Ya. Nah, jadi apapun yang terjadi kita harus mengucap syukur. Kenapa? Karena Tuhan sudah berikan kita yang terbaik. Apa? Hidup kekal. Karena itu apapun yang terjadi kita tetap bersukacita, bersyukur. Ya, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menanggung segala perkara yang kita hadapi. Itu baru iman yang benar. Ya, jadi mereka bersungut-sungut. Mereka dibinasakan oleh malaikat loh. Ngeri loh. Ya. Ini umat pilihan Allah loh. Allah setia nggak sama mereka? Ya enggak lah kalau mereka yang ngawur. Tuhan setia sama firman-Nya. Sekali lagi. Ya. Jadi semua ini telah menimpa mereka sebagai apa? Sekali lagi Paulus ingatkan. Contoh buat kita. Menjadi peringatan kita. Yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya. Oke. Gitu ya Pak jawaban saya. Kira-kira semoga bisa dimengerti, diterima. Oke. Ada lagi mungkin? Ya, jadi mengapa ada orang yang berkata, pertanyaan ketiga sekali lagi ya. Marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Siapa yang berkata demikian? Benar, jawaban Pak Hartono tadi adalah orang-orang Kristen tanda kutip yang sesat. Ya, seperti yang Petrus katakan tadi, yang memanfaatkan
kasih karunia Tuhan untuk memuaskan hawa nafsunya. Ini yang disebut antinomianisme. Karena itu dalam frasa selanjutnya dalam Roma 3 ayat 8, Paulus mengatakan orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Ya, mendapat hukuman. Karena orang yang sungguh sadar akan kasih karena Tuhan, justru sebaliknya akan semakin bersyukur. Semakin mengasihi Tuhan. Semakin takut sama Tuhan. Karena dia mengenal Tuhan. Hidup dalam kekudusan. Dan taat kepada firman Tuhan. Bisa jatuh dalam dosa nggak? Bisa. Tapi orang yang demikian akan cepat segera bertobat. Dia nggak tunggu besok, tapi segera bertobat begitu dia jatuh dalam dosa. Nah itu orang yang mengerti kasih karunia dan yang menilai yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Ya. Nah, jadi itu yang pertama, golongan pertama, orang yang mengatakan, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Nah, golongan yang kedua, orang yang berkata begitu adalah orang yang sebenarnya ngeledek, orang Yahudi yang nggak percaya kepada ajaran Paulus sampai hari ini. Dibilang Kristen itu ajaran Paulus, bukan ajaran Kristus. Ya. Kristus itu rabi memang, tetapi guru, ya guru Yahudi. Tetapi Paulus ini yang sesat ini, yang mengajarkan oleh kasih karunia kita diselamatkan, ya kan? Enggak, kita diselamatkan karena hukum Taurat. Ya, Bapak Ibu kalau lihat tuh ada seorang apologis Yahudi, ya Israel yang kuat namanya Ben Safiro, wah, pinter tuh anak, smart, ya orang anak lagi ya, orang muda lah ya. Ya. Nah itu dari muda dia jadi apologis, ya. Yahudi umur 30-an, sekarang udah umur 40-an lebih kayaknya dia. Ya, pintar sekali. Ya, dia mengatakan dia selamat, dia bersyukur jadi orang Yahudi. Dan dia kenapa bisa selamat? Dia benar kenapa? Karena dia mentaati semua hukum Taurat. Nah, seperti orang muda yang kaya yang datang ke Yesus itu, ya kan? Dia sudah melakukan hukum Taurat semuanya. Dia bisa kok melakukan hukum Taurat semuanya. Wah, dengan bangganya. Nah, orang ini artinya berjalan dengan kebenarannya sendiri, kata Paulus. Ya, dia justru jadi sombong. Ya, seperti di dalam Lukas 18 tuh, orang Yahudi yang saleh itu, yang bersyukur, tidak berzina, memberi perpuluhan, puasa 2 kali seminggu. Dia bersyukur di dalam hatinya tidak seperti pemungut cukai itu. Tapi Tuhan bilang orang itu keluar sebagai orang yang tidak dibenarkan Tuhan. Ya, tetap nggak selamat. Ya, karena kita hanya bisa diselamatkan karena korban Kristus. Karena kasih karunia Allah. Oleh iman kita. Oke ya. Nah jadi itu adalah orang-orang yang kedua ini yang mengatakan marilah kita berbuat. Kalau gitu kita buat jahat aja. Supaya timbul kebaikan. Ya, kasih karunia Tuhan semakin nampak. Nah ini adalah orang-orang yang menentang ajaran Injil yang diberitakan oleh Paulus. Mereka mengejek ajaran ini. Ajaran Kristen. Ya, bahwa manusia diselamatkan oleh kasih karunia. Jadi orang-orang ini mengatakan kalau gitu marilah kita terus buat dosa. Supaya kasih karunia Tuhan semakin melimpah. Ini ngawur itu. Ya, jadi dua jenis orang ini. Satu orang Kristen yang belum lahir baru atau orang Kristen yang antinomianisme, ya anti hukum karena kasih karunia. Kita bukan di bawah hukum lagi, bebas, nggak ada hukum. Ya. Pakai ayatnya Roma 8 ayat 1. Ya, seperti yang diajarkan oleh satu pendeta yang di Singapura tuh ya. Dia khotbahin tuh. Kita tidak ada lagi kutuk. Ya. Buat Tuhan, apapun juga nggak ada kutuk. Nggak usah ngaku dosa, nggak usah doa Bapa kami. Itu diajarin. Ya, siapa yang ngajar itu? Joseph Prince. Ya, dia terang-terangan tuh ngajar kayak gitu. Nah itu, ya, itu namanya ya itu tadi, ya kebablasan itu. Hati-hati, ya, hati-hati. Tuhan bukan setia sama kita, Tuhan setia sama firman-Nya. Siapa yang buat dosa akan menanggung akibatnya. Ya, terpisah dari Tuhan. Oke, ya kalau terpisah dari Tuhan pasti binasa. Ya, oke sampai sini ada yang mau tanya lagi? Kalau nggak ada, saya akan akhiri. Ya, kita akan sampai ke kesimpulan. Ya, jadi saya mau jelaskan sedikit di dalam Roma 3 ayat 7. Ya, di dalam Roma 3 ayat 7 ini Paulus katakan
Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapakah aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Ya iya, karena Tuhan bukan setia sama saya, Tuhan setia sama firman-Nya. Jadi kalau firman-Nya mengatakan siapa yang upah dosa adalah maut, makanya sekalipun saya umat pilihan, oleh dusta saya berbuat dosa, saya berbuat dusta, maka walaupun dusta saya itu membuat semakin besar melimpah kemuliaannya, kasih karunia Tuhan, kalau kita bertobat, ya, kemuliaan Tuhan akan semakin besar. Makanya orang-orang kayak Paulus begitu, ya dia berbuat jahat, membunuh orang Kristen, waktu dia bertobat, waduh, kemuliaan Tuhan, kasih karunia Tuhan semakin melimpah buat dia sehingga dia semakin merasa berhutang sama Tuhan, sehingga dia semakin mau melayani Tuhan habis-habisan, gila-gilaan, lebih daripada rasul-rasul yang lain, ya kan? Dia menulis lebih banyak daripada rasul-rasul yang lain, ya kan? Nah, jadi itu. Nah, kalau begitu, nah kenapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? Ya iyalah, kalau gua nggak bertobat, tetap buat dosa, ya saya akan dihukum. Itu ya maksudnya ya. Oke, nah sekarang kesimpulannya. Apa yang kita dapat dari firman Tuhan ini? Pertama, orang Yahudi memiliki kelebihan. Ya, dalam arti bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah. Karena janjinya kepada Abraham yang sudah beriman dan setia kepada Tuhan. Karena itu Allah menurunkan Tauratnya dan Mesias kepada bangsa Israel agar mereka menjadi terang. Nah, tujuannya begitu. Mesias datang kepada Israel supaya Israel menjadi terang, benar-benar jadi umat pilihan Allah. Tapi karena Israel menolak, maka Tuhan Mesias langsung, ya kan, bypass deh ceritanya, ya kan. Eh, Injil itu diberitakan kepada bangsa-bangsa non Israel, non Yahudi, ya. Jadi justru mereka malah tidak percaya dan berubah setia. Walau demikian masih tersisa sebagian bangsa Israel yang tetap percaya kepada janji Allah dan menerima Mesias. Inilah Yahudi yang asli. Tapi mereka yang walau menerima Taurat, mengaku sebagai anak-anak Allah, merasa lebih benar dari orang lain, dan menganggap bangsa lain lebih rendah, sedangkan mereka sendiri hidup dalam dosa, mereka juga akan menerima hukuman yang bahkan lebih besar dari di hari penghakiman. Karena mereka udah ngerti hukum tapi tetap melanggar. Mereka akan terima hukuman yang lebih berat dari Tuhan nanti. Seperti yang Tuhan katakan dalam Matius 23 ayat 37 kepada Yerusalem. Penduduk Yerusalem. Ya, Bapak Ibu kalau ke Yerusalem sampai sekarang itu kota suci itu. Jadi orang yang tinggal di sana tuh orang-orang yang sangat taat dalam agama Yahudi dibanding dalam orang-orang Yahudi yang tinggal di kota-kota lain. Ya, tapi ya Tuhan meratapi Yerusalem, Yerusalem, Yerusalem. Berkali-kali aku berusaha mengumpulkan anak-anakmu bertobat, tapi kamu membunuh nabi-nabi, menolak aku. Akibatnya apa? Nasib mereka akan lebih buruk daripada Sodom dan Gomora. Hukumannya lebih berat dari Sodom dan Gomora. Mereka binasa. Jadi itu ya. Yang kedua, Allah itu setia. Ya, karena itu setia sama apa? Sama janjinya, sama firmannya. Ya, karena itu kita bisa tinggal tenang. Ya. Dan dapat mengandalkan sepenuhnya janji-janji Tuhan dalam firman-Nya. Ya, seperti Abraham yang lebih percaya kepada janji-janji Allah daripada apa yang di depan matanya. Bahwa dia nanti akan melahirkan anak dari Sarah, ya kan? Istrinya yang sudah menopause. Bukan menopause lagi kali ya. Umur udah 90, ya kalau umur 50 menopause lah. Kalau umur 90 bukan menopause lagi ya. Menostop kali ya. Udah stop beneran ya. Bukan pause. Kalau pause kan bisa dipencet lagi, play lagi gitu kan. Pause ya kan. Ini bukan menopause ini, menostop. Udah stop bener deh. Udah nggak bisa lagi. Ya. Tapi buat Tuhan gak ada yang mustahil. Ya. Jadi waktu Abraham lebih percaya kepada firman Tuhan daripada apa atau kenyataan di depan mata dia,
ya bahkan dia memuliakan Allah. Nah, Allah memperhitungkan imannya ini sebagai kebenaran, ya. Jadi orang yang menerima kasih karunia keselamatan dari Kristus akan begitu bersyukur, ya. Manifestasinya akan mengasihi Allah dengan segenap hati. Oleh karenanya akan hidup dalam ketaatan kepada kehendak Allah, bukan malah hidup sembarangan. Itu namanya menyia-nyiakan kasih karunia Allah. Gak boleh tuh. Ya. Percuma akibatnya kita nggak ngalami janji Tuhan. Nah, ringkasannya, konteks Roma 3 ayat 1-8 ini berisi serangkaian pertanyaan yang mungkin datang dari seorang yang menentang ajaran Paulus. Atau seorang yang salah paham ajaran Kristen. Ya, dengan menggunakan struktur pertanyaan jawaban atau retoris ini, Paulus mengklarifikasi bahwa menjadi seorang Yahudi dan bersunat memang memberikan keuntungan besar. Dia juga menunjukkan bahwa Tuhan tetap setia kepada janjinya atas orang-orang Yahudi meskipun mereka berdosa. Nah, faktanya kesetiaannya ketika menghadapi ketidaksetiaan meningkatkan kemuliaannya. Jadi Tuhan beri kesempatan mereka untuk bertobat. Ya, jadi namun hal ini, ya, kesabaran Tuhan ini tidak berarti bahwa Allah ingin manusia terus berbuat dosa, seperti yang dituduhkan oleh beberapa orang yang diajarkan oleh Paulus. Karena seperti yang Rasul Petrus ingatkan dalam 1 Petrus 1 ayat 17, ya, bahwa Tuhan itu adil, akan menghakimi semua manusia sesuai dengan perbuatan mereka dengan tanpa memandang muka. Ya. Jadi ini yang harus kita ingat. Oke ya, saya pikir sampai di sini ya selesai. Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi kita akan akhiri dan kita akan lanjut nanti ke pertanyaan. Kita akan belajar Roma 3 ayat 9 sampai 20. Ya, nanti pertanyaan saya akan berikan kepada host. Oke, sampai di sini. Tuhan Yesus berkati. Oke, terima kasih Pak David buat penyampaian pemahaman Alkitabnya. Jadi kita benar-benar diingatkan ya, nggak boleh sembarangan ya. Jangan kita ini langsung menelan mentah-mentah, tapi kita benar-benar harus minta tuntunan Roh Kudus. Karena setiap ayat di Alkitab ini bisa memiliki arti yang berbeda. Kalau kita nggak hati-hati, kita akan jadi bumerang buat diri kita. Gitu. Oke, teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita akan lanjut ke kompak. Saya boleh tambahin Pak David. Silakan Bu. Ya, saya kan tinggal di Amerika ya. Benihin kan orang Israel ya masuk ke Amerika dan dikasih kuasa Allah, pelayanannya kemana-mana, mujizat terjadi. Tapi sampai di ujung tanduknya pelayanannya pakai kekuasaan sendiri sampai rumah tangganya berantakan gitu ya. Iya. Tapi dalam pelayanannya ya dia sudah hilang begitu aja. Tetapi ada hamba Tuhan, kalau kita sudah nggak kontrol, terus akhirnya keduniaannya kuat, dendam, sakit hati, seperti nggak dipakai Tuhan gitu kan ya. Karena firman Tuhan nggak mau tertanam kepada kita atau hamba-hambanya, yang ada kepahitan. Akhirnya kita kepahitan merusak kehidupannya Tuhan. Maaf aja sih kayak si itu ya, Ustadz Yahya, akhir kepahitan. Jadi kita itu walaupun sudah pinter, profesor apa, tapi rendah hati masih banyak belajar tentang firman Tuhan. Itu Tuhan yang mau. Gitu aja Pak David. Tuhan Amin berkati. Bu Milka, luar biasa. Ya betul sekali Bu Milka. Jadi nggak ada orang yang kebal sama dosa. Ya mau profesor, doktor, teologi pun ya. Nah ini yang menarik nih. Ya menarik karena begini. Ada orang yang bilang nggak usah belajar Alkitab lah. Yang penting mengasihi Tuhan. Yang penting taati firman. Nggak usah belajar Alkitab. Nah, contoh ya. Kalau ada ayat yang bilang, jikalau mata kananmu menyesatkan kamu, congkel. Ya coba. Ayo taatin, congkel dah. Begitu mata lihat yang nggak benar-benar, ya congkel dah. Ya, buktinya kita nggak congkel.
Ya, artinya apa? Begitu ketemu ayat itu kita mikir. Ya, makanya kita mesti benar-benar perhatikan firman Tuhan. Kita perlu belajar mengerti firman Tuhan dengan benar supaya kita bisa mentaati firman Tuhan dengan benar dan mengajar dengan benar pula. Penting. Ya, kalau kita ngajar sampai menyesatkan orang dan kita sendiri juga salah, tanggap sesat, waduh, tanggung jawab kita besar loh di hadapan Tuhan. Ya, nah jadi itu memang nggak semua orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan seperti yang tadi Ibu Milka bilang, kayak Pak Benihin ya, dan hamba-hamba Tuhan banyak yang lain ya, kayak bahkan Mike Bickle misalnya, Ibu juga mungkin Bu Milka juga yang di Amerika sudah dengar ya kan, pendiri I Hope Kansas City ya kan, uh, uh, International House of Prayer ya, rumah doa bagi segala bangsa di mana uh, bahkan gereja-gereja di Indonesia juga bangun menara doa. Nah, itu ikuti dia tuh. Ya, dia punya menara doa 2.500 orang full timer pendoa ya, 24 hari 24 jam sehari berdoa selama 7 hari seminggu nonstop ya kan, tetap aja jatuh dalam perjinahan. Ya, jadi kalau kita tidak berjaga-jaga, kita lupa kodrat kita sebagai domba. Domba itu harus hidup di dalam kawanan domba, di dalam komsel, di dalam kompak. Dan domba ini harus, walaupun dalam kawanan domba, harus melekat kepada gembala. Itu tempat yang paling aman buat domba dan bisa bertumbuh sehat ya. Nah, makanya kita harus tetap belajar firman ya supaya kita bisa hidup, bisa mentaati firman Tuhan dengan benar. Ya, Ya, saya jadi mau minta doain Pak David. Saya sekarang masih banyak belajar walaupun umur udah 70. Banyak orang membuat kesalahan sama saya, tapi saya yang ditunjuk. Katanya saya banyak sakit hati. Tapi puji Tuhan, itu Tuhan bentuk saya lagi. Thank you iya. Pak David. Baik Bu Milka, ya nanti kita doakan Bu Milka. Bu, semua kita juga menghadapi pencobaan yang sama, kata Petrus ya. Iblis tuh ya bisa pakai orang-orang untuk ya mau menjatuhkan kita ya, mencobai ya. Tetapi eh, waktu kita tetap ya di dalam komunitas Kristen, anak-anak Tuhan yang sejati, kita saling menguatkan, saling mendoakan, belajar firman. Nah, itu yang membuat kita bisa bertahan seperti yang tadi Bu Milka katakan ya, tetap bisa bertahan ya. Ya, saya percaya firman Tuhan yang menguatkan Ibu ya, dan saudara-saudara seiman juga yang sama-sama ya berdoa yang menguatkan Ibu, dan kita semua juga sama ya, bisa alami kayak begitu. Oke ya, jadi saya ingatkan kita perlu belajar firman. Ya, memang nggak semua orang yang belajar firman selamat mencapai kebenaran. Tetapi kalau tanpa kenal firman, nggak mungkin selamat. Tanpa mengerti kebenaran firman Tuhan, nggak mungkin sampai kepada kebenaran dan keselamatan yang dari Tuhan. Ya, jadi makanya kita perlu belajar. Oke, ada yang mau tanya mungkin, Ibu Esther? Silakan, Bu Esther. Open mic, Bu Esther. Silakan. Pak, saya mau tanya boleh nggak, Pak? Ya, Oke. Berarti kalau orang yang lahir baru nggak bisa murtad ya, Pak? bisa Bu. Makanya ada ayat murtad. Murtad itu artinya orang yang sudah di dalam keluar lagi, itu baru murtad. Kalau dia belum pernah lahir baru, dia bukan murtad. Dia tidak mengerti. Kata murtad itu artinya orang yang sudah mencicipi, ya, ya, sudah mengenal firman. Orang yang jadi gini, kalau orang Armenian atau orang yang non Calvin, murtad itu artinya orang yang sudah lahir baru bisa murtad. Tetapi kalau Calvin mengatakan bahwa orang yang lahir baru tidak mungkin murtad. Yang murtad itu orang belum lahir baru. Nah, ini agak janggal. Kenapa? Kalau orang belum lahir baru, dia bukannya murtad, dia belum mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan itu sesuai dengan pandangan Calvin bahwa orang yang belum lahir baru tidak bisa mengerti kebenaran. Nah, kalau begitu itu gimana murtad? Dia pikir dia percaya, dia pikir dia mengerti kebenaran, tapi dia salah mengerti kebenaran. Nah, tetapi yang namanya murtad itu adalah seperti yang Ibrani 6 katakan, ya. Ibrani 6 katakan, ayat yang ke, nih, ayat yang keempat ya, Ibrani, saya buka deh. Saya masih masih ini kan, masih ada share screen ya. Ibrani 6 ayat yang keempat. Lihat,
Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, lihat. Orang yang belum lahir baru nggak akan pernah diterangi hatinya. Ini orang yang sudah diterangi hatinya, orang yang sudah lahir baru. Buktinya apa? Dia sudah lahir baru. Dia sudah mengecap karunia surgawi. Dan pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Ini meterai nih. Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13-14. Bagian jaminan dari Tuhan buat kita, anak-anaknya. Meterainya adalah Roh Kudus. Udah nih. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah. Dan karunia-karunia dunia, karunia roh. Makanya di dalam Matius 7, 21, 23 Tuhan bilang tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan sorga. Nanti banyak orang berkata, Tuhan aku sudah bernubuat demi namamu. Mengusir setan demi namamu. Melakukan banyak mujizat demi namamu. Itu mereka orang-orang yang sudah menerima kelahiran kembali. Sudah menikmati karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi. Kalau udah kayak begitu, gak mungkin diperbaharui sekali lagi sedemikian. Sehingga mereka bertobat. Orang gitu gak akan bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka. Dan menghinanya di depan umum. Sebab tanah yang mengisap air hujan yang sering turun ke atasnya. Dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna. Bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat kepada kutuk yang berakhir kepada pembakaran. Oke ya. Jadi ini Bu namanya murtad, definisinya murtad. Orang yang sudah lahir baru terus meninggalkan Tuhan lagi. Dan dia sudah bahkan melayani. Dia sudah bergerak dalam karunia Roh Kudus. Ya. Tapi meninggalkan Tuhan lagi. Memberontak lagi terhadap Tuhan, bahkan bisa loh, ya kan? Ya itu tadi, menghina Tuhan lagi di depan umum. Nggak bener lah. Kristen ada ya kayak gitu. Ya, udah jadi pendeta, menyangkali Tuhan lagi. Ada kan? Kita udah lihat, mau di Indonesia, di Amerika juga ada. Nah, itu tuh bahaya itu. Dan sampai mati dia nggak akan bertobat kata firman Tuhan ini. Nah itu cirinya orang murtad. Kalau dia bertobat lagi dia belum murtad namanya. Gitu ya Bu ya kira-kira. Baik, Pak, makasih. Makasih. Oke, saya pikir sampai di sini ya. Kita akhiri. Oke, Ya. ya kita akhiri. Terima kasih.